Jadi ini belanjaannya total semua teman-teman untuk 1 minggu. Halo teman-teman YouTube semuanya, kembali bersama Monica di Jerman. Bagi yang belum kenal saya Monica, hidup di Jerman. Terima kasih Anda telah mau mampir dan klik video ini dan nonton. Saya lebih berterima kasih lagi jika Anda mau subscribe di channel saya ya. Hari ini saya memenuhi permintaan seorang subscriber saya ya untuk bikin vlog challenge belanja di supermarket untuk bekal seminggu. Jadi saya akan challenge 25 euro bisa dapat apa saja belanja di supermarket di Jerman ya. Tapi sebelum saya ke supermarket tersebut, saya akan mampir dulu di drogerie DM untuk beli beberapa vitamin dan suplemen saya ya. Oke, ikutin saya terus ya. Oh iya teman-teman, ini saya diantarin suami ya. Jadi saya nggak jalan kaki ke supermarketnya. Saya diantarin, nanti habis antar dia pergi ke tempat lain. Nanti setelah belanja selesai baru dia jemput saya lagi. Oke. Saya sudah sampai di DM dan saya akan masuk dan lihat ada vitamin apa yang bagus, yang cocok untuk saya ya. Karena saya dianjurkan juga oleh dokter saya, karena saya setiap harinya nggak makan daging, seminggu sekali cuman makan ikan sekali ya. Terus dokter bilang nggak cukup. Ada juga teman, kenalan dan juga subscriber saya yang menyarankan saya sebaiknya bisa konsumsi suplemen juga. Jadi ya saya coba dulu ya, tapi saya tidak bakal makan setiap hari teman-teman. Saya akan bagi-bagilah 1 minggu 2 kali untuk setiap suplemen. Nah, setelah selesai dari DM ya, saya langsung jalan ke supermarket yang biasa saya kunjungi. Untuk sarapan, saya perlu pisang ya. Jadi saya beli 2 cukup, yang gede, nggak diskon sih. Dan terus saya lihat mentimun murah hari ini. Saya beli 1. Nanti mungkin mau bikin salad atau mau masak apa, ntar lihat lagi. Terus saya juga butuh tomat, sudah pasti ya. Jadi ini tomat lumayan bagus kualitasnya, saya beli 1 bungkus. Hari ini brokolinya segar, saya beli 1 yang gede ya. Dan saya sering makan brokoli juga karena banyak mengandung kalsium. Sayur selanjutnya yang saya butuhkan tentu saja kohlrabi. Jadi daunnya itu tidak boleh ketinggalan, saya juga beli labunya. Saya butuh 3 wortel untuk 1 minggu, tapi yang eceran nggak segar teman-teman. Jadi saya beli yang kiloan ya, ini 1 kilo juga nggak terlalu mahal ya. Malah lebih worth it kalau beli 1 kilo. Lihat itu nggak segar yang eceran. Nah ini jamur, saya harus beli karena hampir setiap hari saya makan jamur dan selalu ada di resep masakan saya. Bawang sudah kosong ya. Jadi saya butuh 2 biji bawang besar untuk 1 minggu. Karena ini kan buat challenge 1 minggu. Bawangnya sudah saya timbang ya. Dan selanjutnya saya mau beli jahe. Tapi hari ini jahenya enggak segar. Enggak apa-apa, saya beli 2 potong saja. Dan juga harus ditimbang juga ya. Jahe termasuk mahal di Jerman. Tapi apa boleh buat, setiap hari itu saya perlu makan jahe ya. Jadi saya beli 2 potong. Itu pun sudah sulit sekali saya memilih ya, untuk memilih yang lebih bagus. Oke teman-teman, kita ke tempat terong ya. Saya perlu terong. Teman-teman harusnya tahu ya, setiap minggu itu pasti saya beli terong. Saya ini penggemar terong. Oke, saya perlu
lemon juga, tapi lemon organik harus sekali beli harus 4 ya. Jadi saya nggak butuh 4, saya pilih lime saja 1. Udah selesai nih. Sekarang saya mau jalan ke tempat telur, susu, dan lain-lain. Tadi suami sudah WA saya bahwa dia sudah sampai di supermarket. Jadi saya minta dia beli daging-daging dan makanan dia dulu. Saya sangat bersyukur ya di Jerman ya, nggak kekurangan telur dan termasuk bisa dijangkau lah harganya. Jadi kita selalu beli yang merek ini, satu kotak ada 10 biji di dalamnya. It's okay ya. Oke teman-teman, yuk kita jalan ke bagian pendinginan untuk lihat tahu. Ini harga tahu biasa ya harganya karena tahu jarang diskon. Di rumah stok beras kita banyak sekali teman-teman. Jadi hari ini saya cuma tunjukkan harga. Saya butuh beras jasmin. Begitu juga dengan tepung terigu. Saya juga masih ada 1 bungkus yang baru ya. Terus saya juga butuh 1 kaleng ikan tuna. Tapi di rumah saya masih ada beberapa kaleng ikan tuna ya. Jadi saya cuma tunjukkan harganya ya teman-teman. Dan saya butuh 1 kotak susu lembu. Di sini kok nggak kelihatan harganya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya biasa beli merek ini, nanti saya tunjukkan harganya ya. Nah, belanjaan seminggu saya ya itu sudah hampir komplit. Tinggal ada 2 atau 3 yang belum terbeli ya. Nanti saya butuh ke departemen kaleng-kalengan ya. Jadi nanti saya mau beli ini loh, jagung di dalam kaleng sama baked beans ya. Jadi baked beans nggak mahal di sini. Saya suka makan baked beans pakai kentang goreng sama telur dadar. Karena nggak ada jagung manis segar ya. Jadi saya beli jagung manis dalam botol, tapi saya pilih yang organik. Oke teman-teman, sudah selesai belanjaan saya. Saya jalan ke kasir ya. Tapi nanti di kasir nggak boleh rekam teman-teman. Tapi saya coba-coba rekam dikit ya. Nah ini bon belanjaan kita ya, 17 euro total. Tapi nanti di rumah saya akan masukkan juga barang-barang yang tidak saya beli tadi ya. Jadi teman-teman ya, ini semua bahan-bahan makanan yang untuk 1 minggu buat saya sendiri ya. Ini tadi saya sudah beli dan total yang saya beli di supermarket Kaufland itu tadi ya 17 euro ya. Tapi itu belum termasuk ikan tuna sama tepung sama beras sama tahu teman-teman. Karena minggu yang lalu ya 2 minggu yang lalu suami sudah beli ini tahu, waktu itu diskon ya. Kalau beli hari ini nggak ada harga diskon. Jadi waktu dia beli ini cuma 1 euro 90 sen. Jadi nanti saya total harga dari 4 macam bahan ini yang tidak termasuk di sini. Jadi saya totalkan ya teman-teman ya. Karena teman-teman aku kan sudah mau berangkat ke Singapura. Jadi aku sudah nggak bisa beli terlalu banyak. Makanya tadi saya nggak jadi beli itu tahu sama ikan tuna sama apa itu loh tepung, karena kan masih ada stoknya ya. Jadi saya nggak beli ya. Maaf teman-teman, tadi saya lupa ini loh include beras juga ya. Jadi ada 4 macam ikan tuna, beras, tepung sama tahu ya. Nanti saya tulis harganya berapa ya. Jadi ya teman-teman, tadi harga yang 17 euro ini saya beli hari ini ya, dapatnya barang ini. Telur 1 kotak ya, jahe 2 inilah 2 biji kecil ya, karena nggak segar ya, saya nggak mau beli banyak-banyak, cukup untuk seminggu. Terus brokoli, terus ada ini ya organik, jagung di dalam botol, sama ini loh baked beans ya. Nah, kacang panggang di dalam kaleng sama 2 ini bawang. Terus
Ini tadi harus ditimbang, nanti saya lihat berapa ya. Nah, pokoknya ini semua 17 euro lah dapatnya ini. Jadi ini mentimun. Nah, terus 6 biji tomat. Terus ini organik ya, jamur segar. Pisang 2 untuk bikin pancake ya, makan sarapan, sama kentang. Nah, ini kentang pas ada diskon teman-teman. Kalau nggak diskon mahal ini ya, merek ini mahal. Terus ini wortel nggak boleh beli 3, harusnya saya cuma 3 ya untuk 1 minggu. Terpaksa ya saya beli satu kotak ini. Nah, jadi sebenarnya worth it lah. 17 euro ini bisa makan untuk 2 minggu ini, 2 minggu lebih. Terus ini ya, sayur kohlrabi kan gratis, cuman saya beli labunya 1. Dan kebetulan hari ini murah sekali, jadi saya belilah 39 sen saja kan. Nah, jadi cuman segini 17 euro. Mungkin sebelum krisis ya bisa dapat lebih banyak lah, tapi lumayan lah masih bisa dapat segitu 17 euro. Jadi ya teman-teman, hari ini belanjaannya total ya 17 euro tambah 6 euro 46 sen ya. Yang saya sudah ada stoknya. Jadi total cuman 23 euro 46 sen. Ya, jadi bisalah challenge saya berarti 25 euro nggak lewat kan. Lumayan lah masa-masa krisis seperti ini. Ya, saya masih bisa belanja seminggu di bawah 25 euro. Tepuk tangan teman-teman. Teman-teman, sampai di sini dulu ya vlog tantangan belanja bahan makanan untuk seminggu ya. Jadi kita sudah berhasil dengan budget 25 euro, kita bisa mendapatkan bahan makanan sebanyak ini untuk seminggu. Jangan lupa diberi like, di komentar juga, dan dibagikan ya teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dong. Karena di vlog berikutnya nanti akan lebih seru lagi, di mana saya akan tunjukkan masakan saya yang saya masak setiap hari untuk sarapan, makan siang, dan makan malam dengan bahan makanan yang tadi kita beli. Oke? Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.